Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Dezaning Tias dari kelompok 1 Cunmutia, tanggal lahir 13 Januari 2007, alamat Kampung Kadupayung, Desa Bama, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, Pangkalan SMA Negeri 4 Pandeglang, Ambalan Fatahillah Cunmutia. Saya di sini akan menjelaskan sejarah pramuka dunia dan sejarah pramuka Indonesia. Baik, yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu sejarah pramuka dunia. Sejarah pramuka dunia. Lord Robert Baden-Powell of Gilwell. Sejarah pramuka dunia pertama kali dimulai pada saat Baden-Powell menuliskan pengalamannya dalam buku uh, Scouting for Boys pada tahun 1908. Buku tersebut dibuat untuk panduan acara perkemahan yang dirintisnya pada tahun itu. Buku ini sangat laris, bahkan di luar Inggris, sehingga mulai bermunculan organisasi-organisasi pramuka yang ditujukan kepada anak laki-laki saja. Pada tahun 1912, Baden-Powell bersama adik perempuannya yaitu Agnes mendirikan organisasi pramuka untuk wanita bernama Guilds. Pada tahun 1916 mulai berdirinya organisasi pramuka untuk usia siaga yang dinamai Cub atau anak serigala, dan pada tahun 1918 kemudian berdiri organisasi Rover Scout yang ditujukan untuk kelompok remaja berusia 17 tahun. Baden-Powell kembali mempublikasikan bukunya Rovering to Success pada tahun 1922 yang berbicara tentang seorang pemuda yang mendayung perahu sampannya menuju pantai kebahagiaan. Tepatnya pada tanggal 30 Juli sampai 8 Agustus 1920 di Olympus Hall, London, kegiatan Jambore Dunia pertama kali diadakan dan diikuti sebanyak 800 peserta dari 34 negara dalam kegiatan tersebut. Pada akhirnya Baden-Powell dinobatkan sebagai Bapak Pandu Sedunia. Yang kedua, sejarah pramuka Indonesia. Sejarah pramuka di Indonesia dikenal dengan tiga masa pramuka, yaitu gerakan pramuka pada masa penjajahan Belanda, gerakan pramuka pada masa penjajahan Jepang, dan gerakan Indonesia setelah Indonesia merdeka. Pertama, gerakan pramuka pada masa penjajahan Belanda di Indonesia bernama Nederland Indische Initiative Padvinders Vereniging atau NIPV, atau dalam bahasa Indonesia dikenal Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Setelah Sumpah Pemuda, kegiatan pramuka semakin digemari sehingga terbentuknya Pandu Pemuda Sumatera pada tahun 1930, dan pada tahun 1931 berdirinya Persatuan Antar Pandu Indonesia. Kemudian tahun 1936 berubah nama menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia BPUPKI. BPKI melakukan kegiatan perkemahan kepanduan Indonesia OMOM. Perkemahan inilah yang menjadi cikal bakal pelaksanaan kegiatan Jambore hingga sekarang. Pada saat penjajahan Jepang, gerakan pramuka masih berjalan dan masih bisa bertahan. Namun di saat Jepang menyerang kepada Belanda, banyak tokoh kepanduan Indonesia yang ditarik masuk, Keimbondan, Peta, dan Seinendan. Jepang melarang berdirinya partai dan juga menganggap gerakan pramuka berbahaya karena dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan rakyat. Hal ini tidak menyurutkan kepanduan Indonesia untuk menjalankan Perkino kedua dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia dalam mengusir tentara Jepang. Setelah kemerdekaan Indonesia, tanggal 28 Desember 1945 didirikan organisasi Pandu Rakyat Indonesia di Solo yang menjadi wadah kepaduan di seluruh Indonesia. Pada tahun 1961 terdapat 100 orang kepanduan di Indonesia yang dibagi menjadi 3 federasi, yaitu Persatuan Kepanduan Putri Indonesia, Ikatan Pandu Indonesia, dan Persatuan Putra Putri Indonesia.
Pada tanggal 14 Agustus 1961, Gerakan Pramuka diperkenalkan secara resmi kepada seluruh masyarakat sehingga pada hari itu diperingati sebagai Hari Pramuka